Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua pagi hari ini. Firman kehidupan pagi hari ini untuk menyapa kita dan memberangkatkan kita dalam setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 18. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang sering mencemooh, merendahkan, dan bahkan menghakimi sesuatu yang sebenarnya belum dia mengerti, belum dia paham, bahkan menganggap suatu kebodohan, padahal karena dia belum mengerti dan memahaminya. Hal itu jugalah yang terjadi ketika Paulus memberitakan Injil tentang Yesus Kristus yang disalibkan kepada jemaat Allah di Korintus. Karena ketidakmengertian bagi mereka yang belum percaya, menganggap berita tentang salib Kristus adalah kebodohan. Itulah yang dimaksud dengan hikmat manusia. Paulus menggunakan kata tuduhan yang dilontarkan orang-orang yang hanya berhikmat manusia, yang disebut yaitu dengan bodoh dan kebodohan dalam pembelaan Injil salib yang ia beritakan. Bahwa Allah menyatakan karyanya melalui Yesus Kristus yang tersalib. Tentunya tampak sebagai suatu kebodohan bagi semua orang yang tidak menerima berita tersebut. Yang tidak memahami arti daripada salib yang dipikul oleh Yesus Kristus. Salib penderitaan untuk menebus dan menyelamatkan. Bagaimana mungkin mereka merasa, bagaimana mungkin Allah menyingkapkan dirinya dengan cara melalui seorang manusia, Allah yang disebut yaitu Yesus Kristus. Itulah yang dimaksud Paulus pertanyaan dari mereka yang akan binasa. Sebagaimana dikatakan 1 Korintus 1 ayat 18. Hanya kita yang diselamatkanlah yang dapat memahami bahwa berita salib bukanlah kebodohan, melainkan hikmat yang paling agung, yaitu hikmat daripada Allah. Injil mengenai salib itulah puncaknya kesaksian penebusan untuk keselamatan kita, sebagai ungkapan kasih yang paling agung, bahwa apa yang dianggap bodoh oleh manusia, dan diklaim mereka bukan sebagai suatu kebenaran. Berita Injil membalikkan semua penilaian manusia, yaitu apa yang sepintas tampak sebagai yang bodoh dari Allah. Paulus menyampaikan keyakinannya, sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi makhluk, malaikat-malaikat, bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Tetapi melalui Yesus Kristus yang tersalib, dan melalui para rasul yang lemah dan menderita. Sebagaimana di dalam 1 Korintus 4 ayat 9 sampai yang 10. Namun hal ini sebenarnya lebih bijaksana daripada semua hikmat manusia yang masih bekerja dengan hikmat dunia ini. Apa yang lemah dari Allah masih lebih kuat daripada apa yang dianggap sebagai kekuatan manusia. Apa yang dianggap sebagai kebodohan dan kelemahan Allah disingkapkan dengan hikmat dan kekuatan sejati di dalam kemampuannya menciptakan iman dan penyelamatan. Sungguh pada Allah hikmat dan kekuatan. Memang pada zaman itu salib digunakan orang-orang Romawi untuk menghukum mati orang penjahat. Hukuman yang paling hina dibuat dari kayu. Tetapi kenyataan bahwa salib Kristus menjadikan salib kasih yang menyelamatkan, khusus untuk sepanjang zaman. Dan salib adalah salib penyebut penyelamatan dan penebusan untuk orang-orang yang berdosa. Paulus melalui pemberitaan tentang salib, pemberitaan tentang Kristus yang tersalib,
Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. 1 Korintus 1 ayat 23 sampai 25 dan 1 Korintus 2 ayat 2. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi mereka yang berpikir mengapa Allah berbicara kepada manusia melalui seorang Yahudi yang tersalib, tentu hal itu sebagai suatu kebodohan yang tidak masuk akal bagi semua orang yang tidak menerima berita keselamatan tersebut. Bagaimana mungkin Allah menyikapkan dirinya dalam suatu cara menerima hukuman penyaliban, dan cara tidak masuk akal melalui seorang pribadi di dalam sejarah Yahudi bahwa yang disalib itu adalah pendosa, pelaku kejahatan yang tidak terampuni. Maka kata Paulus, itulah pertanyaan yang mereka yang binasa. Hanya bagi kita yang diselamatkanlah yang mengerti bahwa berita salib bukanlah kebodohan yang paling hina, melainkan hikmat yang paling agung. Hanya penghakiman terakhirlah yang akan memperlihatkan siapa yang telah binasa dan siapa yang telah diselamatkan. Hal itu kita lihat di dalam Roma 2 ayat 12. Saudara-saudara, di masa kini pemisahan telah terjadi antara mereka yang binasa dan yang diselamatkan, antara orang-orang yang tidak percaya, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi syukur bagi Allah, di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. 2 Korintus 2 ayat 15. Karena itu Paulus tidak tawar hati melayani pemberitaan kemurahan Allah. Saudara-saudara, jadilah kita yang sudah diselamatkan menjadi bau yang harum akan kasih Kristus di mana kita berada karena salib Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Kita menjadi bau keharuman kasih Allah kepada sesama di tengah-tengah dunia dan masyarakat ini. Saudara-saudara, marilah kita mengaminkan salib keselamatan yang menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Salib Kristus adalah hikmat Allah untuk kami, bukan menjadi kebodohan, tetapi itu adalah keselamatan dan penebusan untuk kami, sehingga kami tetap berdiri teguh dalam iman yang kuat dan kokoh untuk menyatakan kemurahan dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di mana kami ada dan berada. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, salam sehat, tetap prokes, Tuhan beserta dengan kita. Amin.